Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini. Saya Fitria Maharani. Saya Muhammad Irmansyah. Kami dari kelompok 10 dengan bertema jenis-jenis industri yang ada di Ciayu Majakuning dan juga dampak sosialnya. Saat ini kami berada di tempat batik Trusmi yang terlengkap dan terbesar yang ada di daerah Ciayu Majakuningan, terutama di Cirebon. Lalu kami juga di sini ingin mewawancara beberapa warga dan pedagang di sekitar wilayah Batik Trusmi ini. Bapak, sebelumnya perkenalkan ya, kami dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kami dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 2D ingin mewawancarai sebentar, mungkin meminta waktu Bapaknya dulu ya. Oke, perkenalkan, nama aku Syarifah Aini, terus ada teman saya. Saya Fitria Maharani. Saya Muhammad Irmansyah, Pak. Oke, kalau boleh tahu Bapaknya namanya siapa ya? Bapak Tatang. Bapak Tatang? Iya. Oke. Bapak ini tinggalnya dekat sini atau bagaimana? Merah sana tuh, di pasaran Nyapo, Blok Nyapo, Tegasari. Oh, berarti agak jauh ya? Iya. Kalau itu apa mangkal di sini dari kapan, Pak? Udah lama? Saya di sini tuh. Lama sekali lah, nggak tahu tahun-tahunnya udah lama, soalnya udah lama sini. Iya. Kalau misalkan mangkal gitu biasanya dapat orderan atau gimana sih Pak? Ya, Gitu? ada yang orang yang nyuruh manggil. Tuh, kalau dari sini kalau batik kan jarang sih, sekarang kan online semua. Paling ada orang yang manggil dari mana deh, apa dari sana deh, emang beca gitu paling. Jadi jarang ada yang itu juga ya, yang beli kayak gitu? Iya ya, ada cuman ya nggak ramai seperti dulu. Sekarang sih susah. Iya, sekarang sudah Banyak apa ya? online. Digital, iya betul. Kayaknya kalau nggak ada online ya dapat lah. Iya. Untungan lu ada dari sini. Sekarang juga susah. Oke. Terus menurut Bapak, bagaimana sih perkembangan industri batik ini dalam beberapa tahun terakhir tuh? Iya. Gara-gara ada apa sih? Corona sih emangnya. Sebelum corona sih ramai ya batik ya. Sudah ada coronanya datang tuh sepi. Sepi lama ya. Oleh barang ada online lah. Jajan apa sepi. Tuh. Sekarang di batik sih lagi lumayan, di sini tuh banyak yang beli. Soalnya yang rame sini sih dari sana sepi semua sih, masuk ke sini semua batik tuh. Berarti ini tuh kayak pusatnya gitu Iya, ya Pak? jadi kan batik kesananya tuh enggak laku, masuk ke sini semua. Ada yang dari sana batik sana tuh kan sepi. Masuk ke sini semua sih. Ini yang paling besar sih. Iya, benar pusatnya ya. Iya, pusatnya kan orang enak sih, parkir luas di belakangnya, di sini Iya. luas. Mungkin pertanyaannya segitu aja Pak. Maaf banget udah menyita waktunya. Bapak makasih ya. Sama-sama ya. Batik Trusmi dari Cirebon diperkirakan ada sejak abad ke-14. Erat kaitannya dengan Kesultanan Cirebon dan tokoh Ki Buyut Trusmi. Ciri khasnya adalah motif yang beragam, yaitu flora, fauna, geometris, dengan pengaruh keraton, warna sogan, babar mas, motif paksi nagaliman, dan pesisiran warna yang cerah. Motif ikoniknya adalah mega mendung. Warna dominan klasik adalah kuning, hitam, dan krim dengan garis motif detailnya. Dibuat dengan teknik tulis dan cap di sentra utama Kampung Trusmi. Batik Trusmi adalah warisan budaya bernilai sejarah dan ekonomi penting bagi Cirebon. Dampak sosial ekonomi dari Batik Trusmi Cirebon yaitu menciptakan banyaknya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan UMKM, menarik wisatawan, melestarikan budaya Cirebon, berdayakan perempuan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mewariskan pendidikan serta keterampilan membatik. Topeng Cirebon adalah warisan budaya Jawa Barat yang kaya akan filosofi, mencerminkan karakter dan siklus kehidupan manusia, bukan sekedar properti tari. Keunikannya terletak pada 5 jenis utama yang dikenal sebagai pancawanda, yang masing-masing melambangkan fase kehidupan dan karakter yang berbeda.
Yang pertama, topeng Panji, melambangkan awal kehidupan yang suci dan murni dengan wajah putih bersih dan gerakan yang lembut. Yang kedua, topeng Samba atau Upamindo, menggambarkan masa kanak-kanak yang ceria dan energik, sering berwarna merah muda atau coklat muda dengan ekspresi riang. Yang ketiga, topeng Rumyang, mewakili fase remaja yang mencari jati diri, warnanya bervariasi dengan ekspresi yang lebih serius. Yang keempat, topeng Tumenggung atau Patih, melambangkan karakter pemimpin yang bijaksana dan berwibawa di masa kedewasaan, berwarna merah marun atau coklat tua. Yang terakhir adalah topeng Kelana atau Rahwana, melambangkan sifat angkara murka dan nafsu, dengan wajah merah menyala dan ekspresi yang garang, menunjukkan puncak ujian hidup. Kelima, topeng ini bukan hanya alat peraga, melainkan simbol perjalanan hidup manusia dari lahir hingga menghadapi berbagai godaan, menjadikannya pertunjukan yang penuh akan makna. Warisan ini bisa diselami lebih dalam di Museum Topeng Cirebon yang diresmikan September 2024 dan berlokasi di Balai Kota Cirebon. Museum ini menampilkan lebih dari 100 koleksi topeng, termasuk Pancawanda dan karakter dari Ramayana atau Mahabharata. Cirebon, kota pesisir di Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu sentra penghasil garam di Indonesia. Di daerah seperti Panganan dan Losari, masyarakat lokal secara turun-temurun memproduksi garam menggunakan metode tradisional, yaitu penguapan air laut di tambak-tambak sederhana. Proses ini tidak hanya menghasilkan garam berkualitas, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Industri garam di Cirebon melibatkan kerja keras komunitas lokal. Semua tahapan, mulai dari persiapan tambak hingga pengumpulan garam, dilakukan secara manual dengan memanfaatkan kearifan lokal. Produk garam ini tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi pada sektor industri. Namun, tantangan seperti perubahan cuaca dan fluktuasi harga pasar seringkali menjadi hambatan. Meski demikian, masyarakat tetap berkomitmen untuk mempertahankan tradisi ini sebagai warisan budaya yang berharga sekaligus sebagai sumber penghidupan yang mendukung ekonomi lokal.